Pendidikan anak usia dini merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses pendidikan. Pada tahap ini, anak tidak hanya belajar mengenal huruf dan angka, tetapi juga belajar mengenal diri, lingkungan, serta cara berinteraksi dengan orang lain. Untuk memahami proses tersebut, guru membutuhkan penilaian. Namun penilaian di PAUD itu berbeda. Penilaian di PAUD tidak dilakukan dengan tes atau angka pada jenjang pendidikan yang selanjutnya. Penilaian PAUD bertujuan untuk melihat dan memahami proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh, mulai dari aspek nilai agama dan moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, hingga seni. Melalui penilaian, guru dapat mengetahui apa yang sudah berkembang, apa yang perlu distimulasi, serta bagaimana cara mendampingi anak sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, teknik penilaian PAUD harus dilakukan secara alami, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam kegiatan bermain dan belajar sehari-hari. Pada video ini, kita akan membahas berbagai teknik penilaian dalam PAUD, mulai dari pengertian, tujuan, hingga contoh penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Diharapkan melalui pemahaman ini, penilaian tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai alat untuk mendukung perkembangan optimal setiap anak. Lalu, apa saja sih teknik penilaian yang dilakukan di PAUD? Itu ada 8 teknik. Yang pertama itu ada observasi. Observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati anak secara langsung saat kegiatan bermain dan belajar berlangsung. Guru memperhatikan perilaku, sikap, kemampuan, serta interaksi anak dengan teman dan lingkungannya. Oleh karena itu, observasi dilakukan secara alami tanpa mengganggu aktivitas anak. Contohnya, saat anak bermain peran sebagai penjual dan pembeli, guru mengamati kemampuan anak dalam berkomunikasi, bekerja sama, dan mengikuti aturan permainan, lalu mencatat hasil pengamatannya tersebut. Yang kedua, itu ada wawancara. Wawancara merupakan teknik penilaian dengan mengajukan pertanyaan sederhana kepada anak atau orang tua untuk memperoleh informasi tambahan tentang pemahaman, pengalaman, atau kebiasaan anak. Contohnya, setelah kegiatan bercerita misalnya, guru bertanya kepada anak, apa yang kamu lakukan ketika tokoh dalam cerita merasa sedih? Lalu jawaban anak digunakan untuk menilai pemahaman dan perkembangan bahasanya. Jadi gurunya itu menilai dari jawaban yang dijawab oleh anak. Itu nilainya adalah seberapa bagus sih bahasanya dia, seberapa baik perkembangan bahasanya dia melalui jawaban yang dijawab oleh si anak tersebut. Yang selanjutnya ada dokumentasi. Ini adalah teknik penilaian berupa pengumpulan bukti kegiatan anak dalam bentuk foto, video, atau rekaman suara untuk mendukung hasil penilaian. Contohnya, guru memotret anak saat melakukan kegiatan menanam tanaman, misalnya untuk mendokumentasikan perkembangan motorik halusnya dan keterlibatan anak dalam kegiatan tersebut. Jadi didokumentasikan melalui foto, video, atau rekaman suara. Selanjutnya ada checklist. Checklist itu apa? Checklist adalah alat penilaian berupa daftar indikator perkembangan anak yang digunakan guru untuk menandai kemampuan yang sudah terlihat atau sedang berkembang. Contohnya adalah guru memiliki checklist dengan indikator mampu melompat 2 kaki misalnya. Lalu anak mampu mengikuti instruksi sederhana misalnya. Saat kegiatan olahraga, guru memberi tanda pada indikator yang sudah ditujukan oleh anak tersebut. Selanjutnya ada rubrik. Rubrik merupakan pedoman penilaian yang berisi kriteria dan tingkat pencapaian perkembangan anak sehingga penilaian menjadi lebih objektif dan terarah. Contohnya, dalam kegiatan menggambar, rubrik berisi kriteria seperti belum mampu menyelesaikan gambar, mampu menyelesaikan dengan bantuan, atau mampu menyelesaikan secara mandiri. Lalu, penilaian selanjutnya itu ada unjuk kerja
adalah teknik penilaian yang menilai kemampuan anak melalui tindakan atau aktivitas yang dilakukan secara langsung. Contohnya, anak diminta memperagakan cara memakai sepatu sendiri. Lalu guru menilai kemampuan anak berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan saat kegiatan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada teknik penilaian hasil karya. Apa sih teknik penilaian hasil karya ini? Hasil karya adalah teknik penilaian yang menilai produk atau karya yang dihasilkan oleh anak. Dengan fokusnya itu pada proses dan usaha anak sesuai tahap perkembangannya, bukan dari bagus atau tidaknya sebuah produk, tetapi dari proses dan usaha yang dilakukan untuk membuat sebuah produk tersebut. Contohnya, guru menilai hasil kolase yang dibuat anak dari kertas warna dengan memperhatikan kemampuan menempelnya, kemampuan memilih bahannya, dan menyelesaikan kegiatannya gitu. Apakah anak dapat menempel dengan benar, apakah dapat memilih bahan yang sesuai, dan ataukah anak bisa menyelesaikan kegiatannya sampai selesai, atau dia menyerah di tengah-tengah kegiatannya itu. Lalu yang teknik penilaian yang terakhir itu ada portofolio. Jadi portofolio itu adalah kumpulan sistematis dari berbagai hasil penilaian anak yang digunakan untuk melihat perkembangan anak secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Contohnya itu guru mengumpulkan gambar anak misalnya, lalu ada foto kegiatan anak, ada catatan observasi gurunya, dan ada hasil checklist selama 1 semester dalam satu map portofolio untuk dilaporkan kepada orang tuanya di akhir semester. Lalu ini adalah selanjutnya contoh indikator penilaian rubrik dari aktivitas lari. Di sini ada 10 instrumen, yaitu ada lari mengikuti pola zigzag tanpa menabrak rintangan, lalu ada mengubah arah gerakan secara cepat dan tepat, ada menjaga keseimbangan tubuh saat berbelok, menyelesaikan lintasan zigzag dengan ritme yang stabil, menunggu giliran dan mematuhi aturan main, lalu ada percaya diri dalam melakukan kegiatan, ada koordinasi mata dan kaki, menyelesaikan rintangan hingga selesai tanpa berhenti, lalu ada menyesuaikan langkah secara otomatis, dan yang terakhir tetap tenang dan tidak menangis ketika salah gerakan. Lalu untuk catatannya itu di sini ada range-nya dari 1 sampai 2 itu PB, 3 sampai 4 itu MB, 5 sampai 6 BSH, 7 sampai 8 BSB, 9 sampai 10 itu BSBSS. Nah, untuk rubriknya itu perkembangan anak di dalam aspek motorik kasar dalam permainan lari menunjukkan kategori berkembang sesuai harapan. Hal ini meliputi anak dapat lari mengikuti pola zigzag tanpa menabrak rintangan, lalu menjaga keseimbangan tubuh saat berbelok, menunggu giliran dan mematuhi aturan main, percaya diri dalam melakukan kegiatan, menyelesaikan rintangan hingga selesai tanpa berhenti dan tetap tenang, tidak menangis ketika salah gerakan. Lalu contoh indikator penilaian rubrik selanjutnya itu ada di aktivitas tali temali. Ini ada 12 indikator. Yang pertama itu ada memegang tali dengan benar menggunakan 3 jari, lalu menarik tali hingga kencang, mengikat simpul sederhana, tepat mengarahkan ujung tali ke lubangnya, lalu mengatur posisi tangan kiri dan tangan kanan, memasukkan tali dengan rapi mengikuti pola, lalu fokus menyelesaikan sampai selesai, mengikuti langkah-langkah yang diberikan guru, mencoba menyelesaikan sendiri tanpa bantuan, memperbaiki simpul yang salah, sabar menunggu giliran, dan percaya diri dan tidak takut salah. Di sini untuk catatannya itu ada 1 sampai 12. Untuk 1 sampai 2 itu BB, 3 sampai 4 MB, 5 sampai 6 BSH, 7 sampai 8 BSB, 9 sampai 10 BSBS, lalu 11 sampai 12 itu BSBSS.
Untuk rubriknya itu, perkembangan anak di dalam aspek motorik halus dalam kegiatan tali temali menunjukkan kategori berkembang sangat baik. Hal ini meliputi anak dapat memegang tali dengan benar menggunakan 3 jari, mengikat simpul sederhana, tepat mengarahkan ujung tali ke lubang, mengatur posisi tangan kiri dan tangan kanan, memasukkan tali dengan rapi mengikuti pola, lalu mencoba menyelesaikan sendiri tanpa bantuan dan sabar menunggu giliran, serta percaya diri dan tidak takut salah. Nah, setelah sudah dijelaskan tadi beberapa teknik penilaian dalam PAUD, lalu ada contoh indikator penilaian rubriknya. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa penilaian dalam pendidikan anak usia dini bukanlah proses untuk membandingkan satu anak dengan anak lainnya. Penilaian dalam PAUD adalah upaya untuk memahami setiap anak sebagai individu yang unik dengan tahap perkembangan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Melalui berbagai teknik penilaian seperti observasi, wawancara, dokumentasi, checklist, rubrik, unjuk kerja, hasil karya, dan portofolio, guru memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang perkembangan anak. Setiap teknik saling melengkapi dan membantu guru melihat proses belajar anak secara menyeluruh. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dan alami akan membantu guru merancang kegiatan pembelajaran yang lebih tepat, bermakna, dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang telah dilalui oleh anak. Selain itu, hasil penilaian menjadi sarana komunikasi yang penting antara guru dan orang tua. Melalui penilaian yang jelas dan terdokumentasi dengan baik, orang tua dapat memahami perkembangan anak dan ikut berperan aktif dalam mendukung proses belajar di rumah. Oleh karena itu, penilaian dalam PAUD perlu dilakukan dengan penuh perhatian, kepekaan, dan tanggung jawab. Penilaian bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya mendampingi tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan penilaian yang tepat, guru tidak hanya mencatat perkembangan anak, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, dan potensi terbaik dalam diri setiap anak. Semoga pemahaman tentang teknik penilaian PAUD ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal bagi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih bermakna bagi anak usia dini.